Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Afinsus Pautar dengan NIM 2303200072. Sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah negosiasi advokasi dan bisnis di kelas 6B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas di pertemuan 9 tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Jadi pengantar advokasi dalam agribisnis ini membahas konsep advokasi, jenis-jenis advokasi, peran advokasi dalam agribisnis, serta perbedaan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Langsung saja pada materi. Advokasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik yang berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok. Dalam sektor agribisnis, advokasi bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung bagi seluruh pelaku pertanian, mulai dari petani, kelompok tani, pelaku usaha hingga konsumen. Advokasi tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperjuangkan perubahan yang memberikan manfaat jangka panjang. Proses ini dilakukan melalui komunikasi, penyusunan data, analisis kebijakan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, advokasi menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Jadi menurut para ahli yang dicetuskan oleh Peterson pada tahun 2003, advokasi merupakan proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi terciptanya perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank pada tahun 2005 menjelaskan bahwa advokasi adalah tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan maupun praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian aspirasi, tapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. Dalam agribisnis, advokasi menjadi alat untuk memperkuat posisi petani agar memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pembangunan pertanian. Jadi salah satu bentuk advokasi dalam agribisnis adalah advokasi kebijakan. Nah, advokasi ini bertujuan mempengaruhi pemerintah dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan pertanian, seperti subsidi pupuk, pengaturan ekspor dan impor, perlindungan harga hasil pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi organisasi petani, akademis, dan pelaku usaha perlu terlibat aktif dalam memberikan masukan pada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lalu ada advokasi pasar, bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil bagi pelaku agribisnis. Dalam praktiknya, advokasi ini memperjuangkan harga yang layak bagi petani, meningkatkan transparansi rantai pasok, serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. Melalui advokasi pasar, petani dapat memperoleh informasi harga yang lebih akurat sehingga tidak mudah dirugikan oleh tengkulak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan fasilitas pemasaran yang lebih baik sehingga daya saing produk pertanian semakin meningkat. Advokasi hak berfokus pada perlindungan hak-hak petani dan pekerja pertanian. Hak tersebut meliputi kepemilikan lahan, upah yang layak, keselamatan kerja, serta akses terhadap bantuan pemerintah. Perlindungan hak sangat penting karena
banyak petani menghadapi berbagai kendala seperti konflik lahan, rendahnya pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Melalui advokasi hak ini, berbagai organisasi dapat membantu memperjuangkan keadilan sehingga kesejahteraan petani meningkat dan pembangunan pertanian menjadi lebih inklusif. Lalu selain itu terdapat advokasi keberlanjutan yang mendorong penerapan praktik pertanian ramah lingkungan. Bentuk advokasi ini meliputi penggunaan pestisida secara bijaksana, konversi tanah dan air, pengurangan pencemaran lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan sangat penting untuk menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang. Dengan adanya advokasi keberlanjutan, petani didorong untuk menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan sehingga produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak sumber daya alam. Advokasi keberlanjutan ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat sebagai pengguna produk pertanian. Nah, advokasi ini dilakukan melalui edukasi mengenai keamanan pangan, mutu produk, informasi label, serta pentingnya mengonsumsi produk yang memenuhi standar kesehatan. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih selektif dalam memilih produk sehingga mendorong produsen meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dengan demikian, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi lebih transparan serta lebih saling menguntungkan. Lalu advokasi juga berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar. Melalui organisasi petani atau koperasi, para petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga hasil panen. Selain memperoleh harga yang lebih baik, petani juga mendapatkan akses terhadap informasi pasar, teknologi, dan peluang kerjasama dengan industri pengolahan. Peran advokasi ini mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga keuntungan yang diterima petani menjadi lebih optimal dibandingkan menjual hasil panen secara individu. Jadi hubungan antara petani dan pemerintah ini sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh proses advokasi. Organisasi petani dapat menyampaikan berbagai kebutuhan seperti irigasi, subsidi pupuk, bantuan benih, maupun pelatihan kepada pemerintah. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pertanian. Apabila advokasi dilakukan secara efektif dan didukung data yang akurat, pemerintah dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Advokasi berbeda dengan kampanye, lobby, dan negosiasi, meskipun keempatnya saling berkaitan. Jadi advokasi berorientasi pada perubahan kebijakan dalam jangka panjang. Kampanye lebih menitik beratkan pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Lobby dilakukan dengan pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan untuk memperoleh dukungan. Sedangkan negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami perbedaan tersebut penting agar strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan agribisnis. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari materi pertemuan 9 tentang negosiasi advokasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alvinsus Pautar dengan NIM
2303200072. Sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah negosiasi advokasi dan bisnis di kelas 6B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas di pertemuan 9 tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Jadi pengantar advokasi dalam agribisnis ini membahas konsep advokasi, jenis-jenis advokasi, peran advokasi dalam agribisnis, serta perbedaan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Langsung saja pada materi. Advokasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik yang berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok. Dalam sektor agribisnis, advokasi bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung bagi seluruh pelaku pertanian, mulai dari petani, kelompok tani, pelaku usaha hingga konsumen. Advokasi tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperjuangkan perubahan yang memberikan manfaat jangka panjang. Proses ini dilakukan melalui komunikasi, penyusunan data, analisis kebijakan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, advokasi menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Jadi menurut para ahli yang dicetuskan oleh Peterson pada tahun 2003, advokasi merupakan proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi terciptanya perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank pada tahun 2005 menjelaskan bahwa advokasi adalah tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan maupun praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian aspirasi, tapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. Dalam agribisnis, advokasi menjadi alat untuk memperkuat posisi petani agar memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pembangunan pertanian. Jadi salah satu bentuk advokasi dalam agribisnis adalah advokasi kebijakan. Nah, advokasi ini bertujuan mempengaruhi pemerintah dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan pertanian, seperti subsidi pupuk, pengaturan ekspor dan impor, perlindungan harga hasil pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi organisasi petani, akademis, dan pelaku usaha perlu terlibat aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lalu ada advokasi pasar, bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil bagi pelaku agribisnis. Dalam praktiknya, advokasi ini memperjuangkan harga yang layak bagi petani, meningkatkan transparansi rantai pasok, serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. Melalui advokasi pasar, petani dapat memperoleh informasi harga yang lebih akurat sehingga tidak mudah dirugikan oleh tengkulak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan fasilitas pemasaran yang lebih baik sehingga daya saing produk pertanian semakin meningkat. Advokasi hak berfokus pada perlindungan hak-hak petani dan pekerja pertanian. Hak tersebut meliputi kepemilikan lahan, upah yang layak, keselamatan kerja, serta akses terhadap bantuan pemerintah. Perlindungan hak sangat penting karena banyak petani menghadapi berbagai kendala seperti konflik lahan, rendahnya pendapatan,
dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Melalui advokasi hak ini, berbagai organisasi dapat membantu memperjuangkan keadilan sehingga kesejahteraan petani meningkat dan pembangunan pertanian menjadi lebih inklusif. Lalu selain itu terdapat advokasi keberlanjutan yang mendorong penerapan praktik pertanian ramah lingkungan. Bentuk advokasi ini meliputi penggunaan pestisida secara bijaksana, konversi tanah dan air, pengurangan pencemaran lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan sangat penting untuk menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang. Dengan adanya advokasi keberlanjutan, petani didorong untuk menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan sehingga produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak sumber daya alam. Advokasi keberlanjutan ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat sebagai pengguna produk pertanian. Nah, advokasi ini dilakukan melalui edukasi mengenai keamanan pangan, mutu produk, informasi label, serta pentingnya mengonsumsi produk yang memenuhi standar kesehatan. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih selektif dalam memilih produk sehingga mendorong produsen meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dengan demikian, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi lebih transparan serta lebih saling menguntungkan. Lalu advokasi juga berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar. Melalui organisasi petani atau koperasi, para petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga hasil panen. Selain memperoleh harga yang lebih baik, petani juga mendapatkan akses terhadap informasi pasar, teknologi, dan peluang kerjasama dengan industri pengolahan. Peran advokasi ini mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga keuntungan yang diterima petani menjadi lebih optimal dibandingkan menjual hasil panen secara individu. Jadi hubungan antara petani dan pemerintah ini sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh proses advokasi. Organisasi petani dapat menyampaikan berbagai kebutuhan seperti irigasi, subsidi pupuk, bantuan benih, maupun pelatihan kepada pemerintah. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pertanian. Apabila advokasi dilakukan secara efektif dan didukung data yang akurat, pemerintah dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Advokasi berbeda dengan kampanye, lobby, dan negosiasi, meskipun keempatnya saling berkaitan. Jadi advokasi berorientasi pada perubahan kebijakan dalam jangka panjang. Kampanye lebih menitik beratkan pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Lobby dilakukan dengan pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan untuk memperoleh dukungan. Sedangkan negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami perbedaan tersebut penting agar strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan agribisnis. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari materi pertemuan 9 tentang negosiasi advokasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Afinsus Pautar dengan NIM 2303200072. Sini saya akan
memenuhi tugas dari mata kuliah negosiasi advokasi dan bisnis di kelas 6B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas di pertemuan 9 tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Jadi pengantar advokasi dalam agribisnis ini membahas konsep advokasi, jenis-jenis advokasi, peran advokasi dalam agribisnis, serta perbedaan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Langsung saja pada materi. Advokasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik yang berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok. Dalam sektor agribisnis, advokasi bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung bagi seluruh pelaku pertanian, mulai dari petani, kelompok tani, pelaku usaha hingga konsumen. Advokasi tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperjuangkan perubahan yang memberikan manfaat jangka panjang. Proses ini dilakukan melalui komunikasi, penyusunan data, analisis kebijakan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, advokasi menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Jadi menurut para ahli yang dicetuskan oleh Peterson pada tahun 2003, advokasi merupakan proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi terciptanya perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank pada tahun 2005 menjelaskan bahwa advokasi adalah tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan maupun praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian aspirasi, tapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. Dalam agribisnis, advokasi menjadi alat untuk memperkuat posisi petani agar memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pembangunan pertanian. Jadi salah satu bentuk advokasi dalam agribisnis adalah advokasi kebijakan. Nah, advokasi ini bertujuan mempengaruhi pemerintah dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan pertanian, seperti subsidi pupuk, pengaturan ekspor dan impor, perlindungan harga hasil pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi organisasi petani, akademis, dan pelaku usaha perlu terlibat aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lalu ada advokasi pasar, bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil bagi pelaku agribisnis. Dalam praktiknya, advokasi ini memperjuangkan harga yang layak bagi petani, meningkatkan transparansi rantai pasok, serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. Melalui advokasi pasar, petani dapat memperoleh informasi harga yang lebih akurat sehingga tidak mudah dirugikan oleh tengkulak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan fasilitas pemasaran yang lebih baik sehingga daya saing produk pertanian semakin meningkat. Advokasi hak berfokus pada perlindungan hak-hak petani dan pekerja pertanian. Hak tersebut meliputi kepemilikan lahan, upah yang layak, keselamatan kerja, serta akses terhadap bantuan pemerintah. Perlindungan hak sangat penting karena banyak petani menghadapi berbagai kendala seperti konflik lahan, rendahnya pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Melalui advokasi hak ini,
berbagai organisasi dapat membantu memperjuangkan keadilan sehingga kesejahteraan petani meningkat dan pembangunan pertanian menjadi lebih inklusif. Lalu selain itu terdapat advokasi keberlanjutan yang mendorong penerapan praktik pertanian ramah lingkungan. Bentuk advokasi ini meliputi penggunaan pestisida secara bijaksana, konversi tanah dan air, pengurangan pencemaran lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan sangat penting untuk menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang. Dengan adanya advokasi keberlanjutan, petani didorong untuk menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan sehingga produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak sumber daya alam. Advokasi keberlanjutan ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat sebagai pengguna produk pertanian. Nah, advokasi ini dilakukan melalui edukasi mengenai keamanan pangan, mutu produk, informasi label, serta pentingnya mengonsumsi produk yang memenuhi standar kesehatan. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih selektif dalam memilih produk sehingga mendorong produsen meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dengan demikian, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi lebih transparan serta lebih saling menguntungkan. Lalu advokasi juga berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar. Melalui organisasi petani atau koperasi, para petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga hasil panen. Selain memperoleh harga yang lebih baik, petani juga mendapatkan akses terhadap informasi pasar, teknologi, dan peluang kerjasama dengan industri pengolahan. Peran advokasi ini mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga keuntungan yang diterima petani menjadi lebih optimal dibandingkan menjual hasil panen secara individu. Jadi hubungan antara petani dan pemerintah ini sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh proses advokasi. Organisasi petani dapat menyampaikan berbagai kebutuhan seperti irigasi, subsidi pupuk, bantuan benih, maupun pelatihan kepada pemerintah. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pertanian. Apabila advokasi dilakukan secara efektif dan didukung data yang akurat, pemerintah dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Advokasi berbeda dengan kampanye, lobby, dan negosiasi, meskipun keempatnya saling berkaitan. Jadi advokasi berorientasi pada perubahan kebijakan dalam jangka panjang. Kampanye lebih menitik beratkan pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Lobby dilakukan dengan pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan untuk memperoleh dukungan. Sedangkan negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami perbedaan tersebut penting agar strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan agribisnis. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari materi pertemuan 9 tentang negosiasi advokasi bisnis. Lalu setelah menyampaikan materi di sini saya akan melanjutkan dengan studi kasus, di mana di sini saya mengambil studi kasus dari petani kelapa sawit rakyat
dalam memperjuangkan harga tandan buah segar atau TBS yang lebih adil. Nah, misal nih di salah satu kabupaten, sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencarian pada usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi selama beberapa bulan terakhir, petani mengeluhkan rendahnya harga TBS yang diterima dari pengepul. Nah, harga yang dibayarkan jauh lebih rendah dibandingkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Akibatnya, pendapatan petani mengalami penurunan yang cukup besar. Sementara biaya produksi seperti pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan petani semakin menurun. Permasalahan ini juga dapat mendorong petani untuk mencari solusi melalui kegiatan advokasi. Pada awalnya ini petani hanya menyampaikan keluhan secara individu kepada pengepul maupun pihak pabrik kelapa sawit, namun tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan. Nah, posisi tawar petani yang lemah membuat mereka sulit untuk memperoleh harga yang sesuai. Lihat kondisi tersebut, beberapa kelompok tani kemudian bergabung membentuk forum komunikasi petani kelapa sawit rakyat. Forum ini bertujuan menyatukan aspirasi dari seluruh petani sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menyampaikan tuntutan. Selain itu, forum juga mulai mengumpulkan berbagai informasi mengenai harga TBS dan mekanisme penetapan harga oleh pemerintah. Kemudian kelompok tani tadi melakukan identifikasi terhadap penyebab rendahnya harga TBS. Nah, mereka mengumpulkan data harga jual di tingkat petani, biaya produksi, kualitas buah, serta harga yang ditetapkan pemerintah provinsi. Data tersebut menunjukkan adanya selisih harga yang cukup besar antara harga resmi dengan harga yang diterima petani. Hasil pengumpulan data ini tadi dijadikan sebagai bukti dalam proses advokasi kepada pemerintah daerah. Dengan adanya data yang lengkap tadi, tuntutan petani menjadi lebih objektif dan mudah dipertanggungjawabkan. Jadi setelah data tadi terkumpul, perwakilan kelompok tani mengajukan audiensi kepada Dinas Perkebunan dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, petani menjelaskan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk rendahnya harga TBS, lemahnya posisi tawar, dan kurangnya pengawasan terhadap pembelian buah oleh pengepul. Pemerintah menerima seluruh masukan tersebut dan berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem pemasaran TBS di daerah tersebut. Dialog yang berlangsung secara terbuka menjadi langkah awal dalam proses advokasi kebijakan. Selain melakukan audiensi dengan pemerintah, kelompok tani juga mengajak akademisi, penyuluh pertanian, serta koperasi untuk memberikan pendampingan. Nah, akademisi membantu melakukan analisis terhadap mekanisme pembentukan harga TBS, sedangkan penyuluh memberikan edukasi mengenai standar kualitas buah sawit yang baik. Koperasi petani berperan sebagai wadah untuk memperkuat posisi tawar petani ketika menjual hasil panen. Kolaborasi berbagai pihak tersebut menjadikan proses advokasi semakin kuat karena didukung oleh data ilmiah dan kerjasama antar lembaga. Setelah hasil dari advokasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memperbaiki
mekanisme penyampaian informasi harga kepada petani agar lebih mudah diakses. Nah, selain itu dilakukan juga pembinaan kepada para pengepul dan perusahaan agar membeli TBS sesuai standar harga dan kualitas. Jadi kebijakan tersebut pasti memberikan kepastian yang lebih baik bagi petani dalam memasarkan hasil panennya. Dengan demikian hubungan antara petani, pengepul, dan pemerintah menjadi lebih transparan. Setelah kebijakan mulai diterapkan, harga TBS yang diterima petani mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, pendapatan petani menjadi lebih stabil sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan produksi berikutnya. Petani juga mulai memahami pentingnya menghasilkan buah dengan kualitas yang sesuai standar agar memperoleh harga yang optimal. Keberhasilan tersebut meningkatkan kepercayaan petani terhadap organisasi kelompok tani sebagai wadah perjuangan bersama. Jadi advokasi terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Keberhasilan advokasi juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan petani tadi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hubungan komunikasi antara pemerintah dan kelompok tani menjadi lebih baik karena kedua belah pihak saling bekerja sama di dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mendukung efektivitas kebijakan dari pemerintah tersebut. Itu tadi memberikan manfaat dari pemerintah daerah. Sementara dari sisi pelaku usaha, ya perusahaan pengolahan kelapa sawit juga memperoleh manfaat karena pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin. Petani yang memperoleh harga yang lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kebunnya. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan perusahaan. Selain itu, keberadaan koperasi membantu memperpendek rantai pemasaran sehingga proses penjualan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, pasti seluruh pelaku dalam rantai agribisnis memperoleh manfaat dari proses advokasi yang telah dilakukan. Jadi studi kasus ini menunjukkan bahwa advokasi merupakan strategi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor agribisnis. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian aspirasi, tetapi juga oleh ketersediaan data yang akurat, kerjasama antar pemangku kepentingan, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah. Melalui advokasi, petani pasti dapat memperjuangkan hak dan kepentingannya secara legal, serta memperoleh kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, ya advokasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem agribisnis yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi di pertemuan 9 ini. Kurang lebihnya. Lalu setelah menyampaikan materi di sini saya akan
melanjutkan dengan studi kasus, di mana di sini saya mengambil studi kasus dari petani kelapa sawit rakyat dalam memperjuangkan harga tandan buah segar atau TBS yang lebih adil. Nah, misal nih di salah satu kabupaten, sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencarian pada usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi selama beberapa bulan terakhir, petani mengeluhkan rendahnya harga TBS yang diterima dari pengepul. Nah, harga yang dibayarkan jauh lebih rendah dibandingkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Akibatnya, pendapatan petani mengalami penurunan yang cukup besar. Sementara biaya produksi seperti pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan petani semakin menurun. Permasalahan ini juga dapat mendorong petani untuk mencari solusi melalui kegiatan advokasi. Pada awalnya ini petani hanya menyampaikan keluhan secara individu kepada pengepul maupun pihak pabrik kelapa sawit, namun tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan. Nah, posisi tawar petani yang lemah membuat mereka sulit untuk memperoleh harga yang sesuai. Melihat kondisi tersebut, beberapa kelompok tani kemudian bergabung membentuk forum komunikasi petani kelapa sawit rakyat. Forum ini bertujuan menyatukan aspirasi dari seluruh petani sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menyampaikan tuntutan. Selain itu, forum juga mulai mengumpulkan berbagai informasi mengenai harga TBS dan mekanisme penetapan harga oleh pemerintah. Kemudian kelompok tani tadi melakukan identifikasi terhadap penyebab rendahnya harga TBS. Nah, mereka mengumpulkan data harga jual di tingkat petani, biaya produksi, kualitas buah, serta harga yang ditetapkan pemerintah provinsi. Data tersebut menunjukkan adanya selisih harga yang cukup besar antara harga resmi dengan harga yang diterima petani. Hasil pengumpulan data ini tadi dijadikan sebagai bukti dalam proses advokasi kepada pemerintah daerah. Dengan adanya data yang lengkap tadi, tuntutan petani menjadi lebih objektif dan mudah dipertanggungjawabkan. Jadi setelah data tadi terkumpul, perwakilan kelompok tani mengajukan audiensi kepada Dinas Perkebunan dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, petani menjelaskan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk rendahnya harga TBS, lemahnya posisi tawar, dan kurangnya pengawasan terhadap pembelian buah oleh pengepul. Pemerintah menerima seluruh masukan tersebut dan berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem pemasaran TBS di daerah tersebut. Dialog yang berlangsung secara terbuka menjadi langkah awal dalam proses advokasi kebijakan. Selain melakukan audiensi dengan pemerintah, kelompok tani juga mengajak akademisi, penyuluh pertanian, serta koperasi untuk memberikan pendampingan. Nah, akademisi membantu melakukan analisis terhadap mekanisme pembentukan harga TBS, sedangkan penyuluh memberikan edukasi mengenai standar kualitas buah sawit yang baik. Koperasi petani berperan sebagai wadah untuk memperkuat posisi tawar petani ketika menjual hasil panen. Kolaborasi berbagai pihak tersebut menjadikan proses advokasi semakin kuat karena didukung oleh data ilmiah dan kerjasama antar lembaga. Setelah hasil tersebut,
Hasil dari advokasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memperbaiki mekanisme penyampaian informasi harga kepada petani agar lebih mudah diakses. Nah, selain itu dilakukan juga pembinaan kepada para pengepul dan perusahaan agar membeli TBS sesuai standar harga dan kualitas. Jadi kebijakan tersebut pasti memberikan kepastian yang lebih baik bagi petani dalam memasarkan hasil panennya. Dengan demikian hubungan antara petani, pengepul, dan pemerintah menjadi lebih transparan. Setelah kebijakan mulai diterapkan, harga TBS yang diterima petani mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, pendapatan petani menjadi lebih stabil sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan produksi berikutnya. Petani juga mulai memahami pentingnya menghasilkan buah dengan kualitas yang sesuai standar agar memperoleh harga yang optimal. Keberhasilan tersebut meningkatkan kepercayaan petani terhadap organisasi kelompok tani sebagai wadah perjuangan bersama. Jadi advokasi terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Keberhasilan advokasi juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan petani tadi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hubungan komunikasi antara pemerintah dan kelompok tani menjadi lebih baik karena kedua belah pihak saling bekerja sama di dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mendukung efektivitas kebijakan dari pemerintah tersebut. Itu tadi memberikan manfaat dari pemerintah daerah. Sementara dari sisi pelaku usaha, ya perusahaan pengolahan kelapa sawit juga memperoleh manfaat karena pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin. Petani yang memperoleh harga yang lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kebunnya. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan perusahaan. Selain itu, keberadaan koperasi membantu memperpendek rantai pemasaran sehingga proses penjualan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, pasti seluruh pelaku dalam rantai agribisnis memperoleh manfaat dari proses advokasi yang telah dilakukan. Jadi studi kasus ini menunjukkan bahwa advokasi merupakan strategi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor agribisnis. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian aspirasi, tetapi juga oleh ketersediaan data yang akurat, kerjasama antar pemangku kepentingan, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah. Melalui advokasi, petani pasti dapat memperjuangkan hak dan kepentingannya secara legal, serta memperoleh kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, ya advokasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem agribisnis yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
kepada materi di pertemuan 9 ini. Lalu setelah menyampaikan materi di sini, saya akan melanjutkan dengan studi kasus, di mana di sini saya mengambil studi kasus dari petani kelapa sawit rakyat dalam memperjuangkan harga tandan buah segar atau TBS yang lebih adil. Nah, misal nih, di salah satu kabupaten, sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencarian pada usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi selama beberapa bulan terakhir, petani mengeluhkan rendahnya harga TBS yang diterima dari pengepul. Nah, harga yang dibayarkan jauh lebih rendah dibandingkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Akibatnya, pendapatan petani mengalami penurunan yang cukup besar. Sementara biaya produksi seperti pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan petani semakin menurun. Permasalahan ini juga dapat mendorong petani untuk mencari solusi melalui kegiatan advokasi. Pada awalnya ini petani hanya menyampaikan keluhan secara individu kepada pengepul maupun pihak pabrik kelapa sawit, namun tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan. Nah, posisi tawar petani yang lemah membuat mereka sulit untuk memperoleh harga yang sesuai. Melihat kondisi tersebut, beberapa kelompok tani kemudian bergabung membentuk forum komunikasi petani kelapa sawit rakyat. Forum ini bertujuan menyatukan aspirasi dari seluruh petani sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menyampaikan tuntutan. Selain itu, forum juga mulai mengumpulkan berbagai informasi mengenai harga TBS dan mekanisme penetapan harga oleh pemerintah. Kemudian kelompok tani tadi melakukan identifikasi terhadap penyebab rendahnya harga TBS. Nah, mereka mengumpulkan data harga jual di tingkat petani, biaya produksi, kualitas buah, serta harga yang ditetapkan pemerintah provinsi. Data tersebut menunjukkan adanya selisih harga yang cukup besar antara harga resmi dengan harga yang diterima petani. Hasil pengumpulan data ini tadi dijadikan sebagai bukti dalam proses advokasi kepada pemerintah daerah. Dengan adanya data yang lengkap tadi, tuntutan petani menjadi lebih objektif dan mudah dipertanggungjawabkan. Jadi setelah data tadi terkumpul, perwakilan kelompok tani mengajukan audiensi kepada Dinas Perkebunan dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, petani menjelaskan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk rendahnya harga TBS, lemahnya posisi tawar, dan kurangnya pengawasan terhadap pembelian buah oleh pengepul. Pemerintah menerima seluruh masukan tersebut dan berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem pemasaran TBS di daerah tersebut. Dialog yang berlangsung secara terbuka menjadi langkah awal dalam proses advokasi kebijakan. Selain melakukan audiensi dengan pemerintah, kelompok tani juga mengajak akademisi, penyuluh pertanian, serta koperasi untuk memberikan pendampingan. Nah, akademisi membantu melakukan analisis terhadap mekanisme pembentukan harga TBS, sedangkan penyuluh memberikan edukasi mengenai standar kualitas buah sawit yang baik. Koperasi petani berperan sebagai wadah untuk memperkuat posisi tawar petani ketika menjual hasil panen. Kolaborasi berbagai pihak tersebut menjadikan proses advokasi semakin kuat
karena didukung oleh data ilmiah dan kerjasama antar lembaga. Setelah hasil dari advokasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memperbaiki mekanisme penyampaian informasi harga kepada petani agar lebih mudah diakses. Nah, selain itu dilakukan juga pembinaan kepada para pengepul dan perusahaan agar membeli TBS sesuai standar harga dan kualitas. Jadi kebijakan tersebut pasti memberikan kepastian yang lebih baik bagi petani dalam memasarkan hasil panennya. Dengan demikian hubungan antara petani, pengepul, dan pemerintah menjadi lebih transparan. Setelah kebijakan mulai diterapkan, harga TBS yang diterima petani mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, pendapatan petani menjadi lebih stabil sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan produksi berikutnya. Petani juga mulai memahami pentingnya menghasilkan buah dengan kualitas yang sesuai standar agar memperoleh harga yang optimal. Keberhasilan tersebut meningkatkan kepercayaan petani terhadap organisasi kelompok tani sebagai wadah perjuangan bersama. Jadi advokasi terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Keberhasilan advokasi juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan petani tadi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hubungan komunikasi antara pemerintah dan kelompok tani menjadi lebih baik karena kedua belah pihak saling bekerja sama di dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mendukung efektivitas kebijakan dari pemerintah tersebut. Itu tadi memberikan manfaat dari pemerintah daerah. Sementara dari sisi pelaku usaha, ya perusahaan pengolahan kelapa sawit juga memperoleh manfaat karena pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin. Petani yang memperoleh harga yang lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kebunnya. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan perusahaan. Selain itu, keberadaan koperasi membantu memperpendek rantai pemasaran sehingga proses penjualan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, pasti seluruh pelaku dalam rantai agribisnis memperoleh manfaat dari proses advokasi yang telah dilakukan. Jadi studi kasus ini menunjukkan bahwa advokasi merupakan strategi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor agribisnis. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian aspirasi, tetapi juga oleh ketersediaan data yang akurat, kerjasama antar pemangku kepentingan, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah. Melalui advokasi, petani pasti dapat memperjuangkan hak dan kepentingannya secara legal, serta memperoleh kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, ya advokasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem agribisnis
yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi di pertemuan 9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.